Siapa bilang aku hanya masak satu hidangan? Itu hanya makanan pembuka. Aku mana tega membiarkan priaku menderita. Tentu saja aku mau dia makan kenyang dan enak. Lihat, kakak ipar kita begitu perhatian. Kalau kau tidak menghabiskannya, aku mau coba. Iya. Kau merusak kotak bekalku. Rusak ya rusak. Siapa juga yang mau makan bekalmu? Pergi, ini punyaku. Kalau mau masak sendiri. Dasar pelit. Enak. Biasanya orang kota hanya pura-pura baik hati saat baru datang. Bisa tahan dengan kehidupan desa. Mungkin dia diam-diam sudah meremehkan orang desa kita. Bos, gawat. Kawinan jatuh dalam kandang hewan. Ayo. Kandang itu jorok dan bau. Orang kota sebaiknya jangan ke sana. Nanti akan buat masalah. Minggir. Feli, kau bukannya pernah bekerja di P3K? Cepat tolong dia. Aku cuma sebulan kerja di sana. Aku tidak bisa. Itu pun lebih baik dari kita. Ini adalah masalah nyawa manusia. Kalau ada apa-apa bagaimana? Ayo cepat tolong. Lihat kotoran hewan di tubuhnya. Dia begitu kotor. Mantelku ini baru saja dibuat. Kalau kotor kalian mau ganti rugi. Aku saja. Dia sedang shock berat, pingsan ketakutan. Harus segera lakukan CPR. Untung pernah belajar secara daring. Seingatku ritmenya itu... Entah kau seorang laki-laki, ataukah engkau seorang ibu, siapapun itu kau harus Apa yang dia tetap gumamkan? hidup. Kedengarannya Kita seperti harus tetap membaca mantra. hidup. Kita harus tetap hidup. Tetap hidup. Tetaplah hidup. Dia bangun. Dia sudah sadar. Wah, hebat sekali. Kakak ipar sungguh hebat. Tidak hanya cantik, tapi juga pandai membaca mantra. Iya, gak seperti seseorang yang bilang kotor. Kulihat hatinya yang kotor. Sudah nggak tahu diri, bahkan berharap tinggi. Kau pulang dan mandi dulu. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Feli sudah pulang. Lalu, bagaimana dengan Rico? Apanya yang bagaimana? Gadis kota itu juga ke sana. Apa? Siapa yang ke sana? Siapa lagi? Itu putri keluarga Dirja yang menikah dengan Riko. Dia berdandan begitu menggoda dan melafalkan mantra. Mantra? Dia memasak dan menolong orang, membuat mereka tergoda dengannya. Mereka semua seperti entah kenapa. Semuanya begitu suka padanya. Sudahlah, dasar nggak berguna. Sepertinya untuk mendapatkan harta mereka harus mengandalkanku. Lantainya sudah disapu, sudah bersih. Bagaimana dengan kakak itu tadi? Dia baik-baik saja. Dia mau berterima kasih padamu. Nggak perlu. Yang penting dia baik-baik saja. Nanti aku mau ke kota. Untuk apa ke kota? Biasanya aku mandi air dingin. Di rumah nggak ada pemanas air. Takut kau nggak nyaman. Aku akan beli satu di kota. Tunggu dulu. Aku ikut denganmu. Kau pergi beli pemanas saja dulu. Aku akan berkeliling sendiri. Baik, kau berkelilinglah. Aku pergi dulu. Pak, berapa harga kubis ini? 10 sen saja. Kak Isa, ayo kita lihat di sana. Kau bisa tidak jangan ganggu aku. Nala baru saja pergi. Sekarang kau gantinya. Sungguh mengesalkan. Kak Isa, aku berbeda dengan Kak Nala. Paman dan Bibi menyukaiku. Jadi aku ingin lebih dekat denganmu. Kalau kau nggak suka, aku akan pergi. Baik, silakan. Tidak akan kuantar. Itu Nala. Dia juga mengejarku sampai ke sini. Kalian keluarga Tara. Satu putri angkat, satu putri kandung. Semuanya ingin menggangguku ya. Ayo kita sapa dia. Kalau telur, Telur 60 sen per butir. 60 sen per butir. Setiap bulan Riko memberi Bibi Lia 40.000. Beli apapun mestinya cukup. Kak Nala, nggak disangka ketemu di sini. Sial sekali, keluar rumah nggak lihat kalender.
kenapa sekarang beli sayur saja harus tawar-menawar? Apa kehidupan di desa sangat menderita? Kalau nggak punya uang, bilang saja padaku. Pasti ku bantu. Bagus sekali. Kalau begitu, beri aku 700.000 untuk kubelanjakan. Aku biasanya sangat hemat, jadi nggak bawa uang banyak. Beri aku uangmu. Apa yang kau lakukan, Kak? Kenapa? Kalau nggak punya uang, kenapa sok kaya? Nala, kau keterlaluan. Kau cuma putri angkat keluarga Tara, masih saja berlagak kaya. Hari ini mengejarku sampai kemari. Bagaimana bisa kau berkata begitu padanya? Kenapa kau nggak bercermin dulu? Kenapa? Karena wajahmu kusam. Maaf ya, aku bukan mengikutimu. Kau ini bicara apa? Ha? Kau ini gadis yang berpendidikan. Jangan seenaknya menyerang wajah orang lain. Pendidikan apa yang kau miliki? Wajah dan kepercayaan dirimu yang lebih dulu menyerangku. Jaga jarak dariku. Kalau enggak, aku nggak akan hanya menyerang wajahmu. Kak Isa jangan marah ya. Entah kenapa dia jadi sombong. Iya, sama sekali berbeda dengan dulu. Aku beritahu kalian ya, soal ibu tirimu itu. Sejak datang ke rumah ini, dia nggak melakukan apapun, hanya tahu menghabiskan uang ayahmu. Bukankah sekarang dia ikut ayahmu ke kota untuk beli barang? Dia tukang foya-foya, tahu nggak? Harta keluarga ini cepat lambat akan dihabiskannya. Riko sudah pulang. Aga, coba tas sekolah yang baru kubelikan. Kau suka nggak? Ayah, ini mainanmu. Tahu Riko suka anak-anak, sengaja beli barang untuk menyenangkan anak. Dasar wanita penggoda. Bibilia, kau baru membeli sayur kan? Bisa kulihat sayur apa yang kau beli? Apa yang bisa dilihat? Apa yang kau lakukan? Lihat sayur yang kau beli. Hanya daun sayur busuk dan potongan acar. Dan 1 bulan kau bisa habiskan 40.000. Kau dari kota, kau tahu apa? Harga makanan di sini mahal. Dalam perjalanan pulang aku berkeliling pasar. Harga kentang hanya 20 sen per kilo. Sawi putih 60 sen per 2,5 kilo. Terong 2 buah 160 sen. Pokoknya aku pilih yang paling bagus dan paling mahal. Benarkah? Aku dengar di sekitar pasar ada seorang nenek tua. Setiap hari menunggu kios mau tutup memunguti sayur busuk. Jangan-jangan nenek itu adalah kau. Dasar gadis sialan kau. Bibi, Riko, jangan dengarkan ucapannya. Mana mungkin aku. aku bukan orang bodoh. Sejak Nala datang, anak-anak makan kenyang, pakaian juga bersih. Semua ini bisa kulihat. Aku nggak ingin merusak hubungan. Kelak semua biaya hidup, aku serahkan pada Nala. Gak bisa, dia itu orang luar. Begini saja, Bibilia. Kelak aku nggak akan kasih uang untuk beli sayur. Aku beri kau gaji 40.000. Kau datang hanya untuk bersih-bersih rumah dan menjaga anak. Kau harus bekerja dengan baik. Kalau enggak, aku sebagai orang luar hanya bisa mengusirmu dari sini. Baiklah, kalian tenang saja. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Sialan, awas kau. Bibilia, aku ke pabrik antar barang untuk Riko. Kau di rumah jaga ayah ya. Baik. Ayah, ibu pergi ya. Kenapa menangis? Menyebalkan. Bukan hanya terjatuh. Kenapa menangis? Terjatuh. Aga, kau akhirnya pulang. Melia, kenapa? Sudah kubilang wanita itu, ibu tirimu itu, bukan orang baik. Saat kau nggak ada, dia memukuli adikmu. Bukankah sebelumnya dia sangat baik pada ayah? Kau nggak percaya? Sini, lihat. Lihat, kaki adikmu dipukul sampai memar. Wanita jahat ini. Apa yang kau lakukan? Ayah, jangan takut. Kakak akan membantu membalas dendam. Apa yang kau lakukan?
Kalau mampu ngomong saja, dasar bisu. Dia terjatuh parah. Pasti akan mengadu pada ayah. Kenapa kau bisa terjatuh? Aku nggak mengikat Kiko dengan baik hingga aku terjatuh. Aku gak ingin dilindungi wanita jahat. Aku sengaja melepas anjing untuk menakutinya. Aga, kenapa kau berbuat begitu? Dia sudah memukul ayah. Jadi aku melepas anjing agar menggigitnya. Aku nggak melakukannya. Kurasa Nala nggak akan melakukan itu. Kau lebih percaya padanya, karena ayah nggak bisa bicara. Kau percaya ucapan wanita ini. Kau lihat sendiri. Luka di kaki ayah ini karenamu. Kenapa bisa terluka begini? Perawat, cepat bantu obati. Kau masih saja pura-pura jadi orang baik. Ayah, kau harus membela ayah dan usir wanita ini, ayah. Aku nggak melakukannya. Bukan ibu. Bukan ibu. Kau tadi panggil aku apa? Bu, Panggil aku apa? ibu. Ayah, kau bisa bicara. Syukurlah. Mia, bicaralah. Anak tangga ayah jatuh. Kaki sakit. Maksudmu, kau jatuh dari tangga dan kakimu terbentur? Nggak sakit, nggak kan? Semua salahku. Kalau aku terus menjagamu, pasti nggak akan begini. Bukan salah ibu. Aga, kau sudah tahu salahmu? Maafkan aku. Nala, kuserahkan dia padamu. Karena kau sudah memfitnahku, aku akan menghukummu melakukan hal yang paling dibenci pria. Aku ingin kau temani aku berbelanja. Kita belum pernah datang ke restoran ini ya? Ayo kita coba. Baik, aku antar barang dulu. Aku akan menyusul kalian. Baiklah, ayo masuk. Duduk di sana. Apa yang kau lakukan? Kau datang untuk makan. Cepat pergi. Ke restoran kalau bukan untuk makan, memangnya untuk ke toilet. Satu hidangan di sini harganya 600-800 sen. Kalau enggak habiskan 4-6 ribu itu nggak mungkin. Astaga, begitu mahal. Kulihat kau berdiri di sini, jadi kupikir murah. Apa maksudmu? Aku takut orang miskin seperti kau ini nggak mampu bayar setelah makan. Mampu? Kemampuan apa? Kemampuan untuk meremehkan orang memang nggak sebanding denganmu. Kalau kemampuan belanja, aku nggak yakin. Kalian mau makan gratis ya? Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Apa yang kau lakukan? Lagi-lagi kau. Terakhir kebetulan. Apa kali ini juga kebetulan? Asal kau tahu ya, tidak peduli bagaimana kau mengejarku. Dulu, aku nggak menyukaimu. Apalagi sekarang. Nak, apa kalian lihat? Ini namanya pria yang norak. Dia terlihat biasa tapi sangat percaya diri. Benar. Kelak kita jangan jadi orang seperti itu. Kau... Kak Nala, apa ini anak yang kau asuh untuk pria tua itu? Kau bekerja begitu keras, aku kasihan melihatmu. Nak, yang ini namanya wanita licik. Dia terlihat sangat polos tapi penuh dengan ide licik. Benar, Aga memang hebat. Kak Nala, kenapa bicara seperti itu? Aku sungguh mengasihanimu.
Coba lihat dirimu, mau makan pun diusir orang. Kau tidak bisa salahkan mereka. Bagaimanapun suamimu penjual daging. Aroma ini jangan sampai memusingkan para tamu. Cepat bawa mereka dan mandikan. Setelah mandi pasti diterima, ya. Kok bau mulutmu itu sepertinya tidak asing ya? Aromanya sama dengan kandang hewan kita. Ku bilang, sebaiknya kau pulang dulu dan sikat gigimu. Kak Isa, katakan sesuatu. Sudahlah. Kau kenal aku kan? Ya, tentu saja. Siapa di kota ini yang nggak kenal Anda? Anak dari kepala pabrik kimia, kan? Hari ini aku datang untuk makan. Aku gak ingin melihat orang-orang gak karuan yang akan mempengaruhi nafsu makanku. Baik, aku paham. Kalian berdua silahkan masuk lebih dulu. Hari ini siapapun yang datang, mereka pasti nggak akan diizinkan masuk. Bagaimana denganku? Bukankah kau juga orang miskin? Ya ampun, Kak Nala. Kenapa bisa begini? Kau tahu kakak ipar khawatir padamu, tapi kau sengaja jauh-jauh ke kota untuk temui Kak Isa. Kakak ipar, jangan marah ya. Kapan kau tiba-tiba bisa punya adik? Dia itu Ella. Kalian pernah bertemu? Ayah. Yang ini wanita licik, yang itu pria Nora. Kau... Tampaknya sudah benar aku membatalkan pertunangan. Kalian memang lebih cocok. Iya, sepertinya aku menyukai kalian sebagai pasangan. Apa maksudmu? Mau berkelahi ya? Panggil bos kalian, ayo! Ya, mana bos kalian? Jadi kau ingin menemui bos kami ya? Ada apa ribut-ribut? Bukankah ini Bos Riko? Angin apa yang membawa Anda kemari? Hari ini aku membawa istri dan kedua anak untuk makan. Tapi sepertinya kalian semua nggak menyambut. Apa yang terjadi? Apa Anda Bos Riko dari peternakan? Maafkan aku. Aku yang tidak pandai menilai orang. Aku tidak mengenali Anda. Restoran kalian masih berhutang 10 juta pada kami. Hari ini harus dilunasi. Jangan begitu Bos Riko. Beri aku beberapa hari lagi. Ayo kita mergo. Sekarang, lepaskan seragamu dan pergi. Bos, aku... Masih nggak mau pergi? Pergi! Baik. Bos Riko, tenanglah. Kali ini aku yang akan mentraktirmu. Aku bisa makan di sini. Tapi aku nggak ingin ada orang-orang gak karuan di sini yang memengaruhi nafsu makanku. Semuanya, aku sangat menyesal. Restoran hari ini tutup. Kami hanya melayani Bos Riko. Kalian berdua. Bos, lihat dengan jelas. Dia ini putra dari kepala pabrik kimia. Pabrik kimia. Benar. Pabrik kalian masih hutang 1,2 juta pada restoranku. Ayo, bayar. Paman, mari merokok, ayo. Tak perlu begini. Ayahku sering sekali menyebut Anda. Katanya dia mau traktir Anda makan. Dasar OKB. OKB? Siapa yang kau bilang OKB? Dia. Ayo cepat. Tapi... Ayo pergi. Jangan sering merokok, Paman. Pria Nora. Bos Riko, silakan duduk. Ayo. Aduh, bagaimana ini? Aku akan membantu. Ini, pakailah sendok untuk makan. Dasar pria polos. Ibu, makan. Sudah paham belum? Sudah. Baiklah. Ini? Hei, kalian sudah pulang. Kudengar Nala terluka karena jatuh. Apa yang terjadi? Bibi, apa kau yang beritahu Aga kalau kakek ayah terluka dipukul Nala? Enggak. Dia takut dipukul, jadi asal bicara. Aku nggak mau berdebat denganmu, Bi. Kau nggak perlu datang lagi. Riko, jangan begitu. Kalau aku pergi, Nala akan terlalu sibuk. Sepertinya rumah ini hanya perlu jaga anak dan masak. Nggak ada tugas lainnya. Bibilia, jangan terlalu berlebihan.
Kau itu orang kota, nggak bisa dibandingkan dengan orang desa. Kau nggak akan bisa menghadapinya. Jika aku bekerja di sini, akan banyak membantumu. Aku nggak ingin merepotkan Bibi. Aku sendiri masih bisa menghadapinya. Itu saja. Pergilah, Bi. Aga, ayah, katakanlah sesuatu untuk bantu nenek. Setiap hari nenek memasakkan kalian dan sudah lama menjaga kalian. Setidaknya masih berjasa kan, benar nggak? Kau nggak ingin makan daging yang nenek masak setiap hari? Dulu kau menindas kami. Kami nggak pernah melapor pada ayah. Takut setelah kau pergi nggak ada yang memasak untuk kami. Sekarang kami sudah punya ibu. Nggak perlu kau lagi. Ayah, kau anak yang paling patuh kan? Nenek paling mencintaimu, benar kan? Nggak mau. Tahu? Kenapa kau bisa bicara? Nggak mau nenek. Aku mau ibu. Riko, kau nggak bisa begini pada Bibi. Kaki pamanmu patah dan nggak bisa bekerja untuk cari uang. Keluarga kami sudah dalam kesulitan. Mengingat ayahmu yang sudah meninggal, jangan biarkan saudara satu-satunya kelaparan di rumah, kan? Baik. Ku beri kau waktu 2 bulan lagi. Begitu kaki paman sembuh, nggak perlu datang lagi. Baik. Aku pasti akan mengurus rumah dan anakmu dengan baik. Aku mengusir Bibi, bukan karena pekerjaan rumah tangga semua kuserahkan padamu. Kelak aku juga akan melakukannya dan mengasuh anak bersamamu. Kau juga nggak perlu repot-repot mengantarkan makanan. Nggak merepotkan. Jaraknya juga nggak jauh. Oh ya, semua uang ini nggak kupakai. Untukmu saja. Apa ini? Apa ini nggak terlalu banyak? Kau nggak boleh nggak bawa uang sama sekali. 4.000 ini kau simpan saja. Tenang saja, aku sudah banyak menabung. Cukup untuk biaya hidup kita. Asalkan kita bisa hidup dengan baik sudah cukup. Sudah malam, kau istirahat lebih awal. Baru berapa hari sudah memberiku 9,75 juta. Ini beberapa ratus juta di masa depan. Tanganku nggak sakit saat menghitung uang. Oh, ini adalah hari-hari aku dirusak oleh uang. Kapan ini akan berakhir? Suara apa itu? Kulihat kau mandi air dingin. Lebih baik mandi air panas di kamarku. Dia pernah melihat tubuhku saat itu. Kalau aku melihat dia sekali nggak keterlaluan kan? Lagi pula tadi juga gelap. Aku nggak lihat otot perutnya. Aduh. Kau mimisan. Apa kau terbentur pintu? Kenapa kau berdiri di depan pintu? Bukankah kita sudah berencana menikah? Aku ingin lebih mengenalmu. Aku tahu apa maksudmu. Kau tahu? Kau ingin tahu kenapa aku nggak mau kau melahirkan anak, ya kan? Benar. Masalah itu. Pertama, aku takut istriku setelah punya anak sendiri nggak akan perhatian lagi pada anak kakakku. Kedua, kau sudah lihat pekerjaanku. Aku nggak ingin anakku sama seperti anak kakakku karena sibuk bekerja, malah mengabaikan anak, melukai anak. Kau ingin bertanya apa lagi? Apa sekarang di hatimu kau menyukai wanita lain?
Aku ingat mantan istrimu. Oh, aku kenal dia di acara perjodohan. Nggak banyak berhubungan, juga nggak saling mencintai. Selain itu, aku juga nggak pernah berhubungan dengan wanita lain. Usianya hampir 30 tahun, kaya raya dan tampan, tapi nggak suka wanita. Hanya ada satu kemungkinan. Dia menyukai pria. Sudah malam, ayo tidur. Jangan tidur di kamarmu. Kamarmu nggak punya ranjang. Kau pun nggak suka wanita. Jadi nggak apa-apa tidur bersama. Tubuh yang begitu bagus. Sayang sekali berebut pria denganku. Aduh. Ada apa? Aku nggak hati-hati, tanganku tersayat. Kau istirahat saja, aku yang memasak. Sikapnya malu begitu. Pasti suka wanita. Berarti hanya tersisa satu kemungkinan. Dia impoten. Kenapa semua kucai? Lagi diskon di pasar. Cepat makan. Riko, apakah di peternakan kalian ada sisa potongan hewan? Seperti misalnya kaki, usus, dan juga potongan ginjal? Ya, semuanya ada. Kalau begitu bawa pulang saja. Kau kan sering ke kota. Kalau melewati pasar ikan, belilah beberapa makanan laut, terutama tiram. Itu sangat enak. Ingat, bawa yang banyak ya. Oh, baiklah.